Udah ada sobat ternak. Yaudah yuk, ikutin aku. Sobat ternak, hari ini aku lagi ada di Atung Farm, yaitu peternakan ayam petelur yang legend banget loh, dan juga menjadi salah satu pemasok telur untuk program makan bergizi gratis. Nah, di sini kita bakal lihat bagaimana proses produksinya hingga telur-telur bergizi tersebut sampai ke anak-anak bangsa. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu kalian terlebih dahulu nih, siapa sih seseorang yang ada di balik peternakan hebat ini. Halo sobat-sobat ternak, saya Leopold Halim. Biasa orang panggil saya Atung. Saya di sini kira-kira sudah mulai beternak dari tahun 80-an. Sampai sekarang di sini udah 40 tahun masih bisa bertahan karena ketelatenan kita, keseriusan kita, fokus kita di dunia peternakan. Sampai sekarang saya udah ada kurang lebih 100.000 ekor. Sobat ternak, aku udah bareng sama Pak Atung, pemilik Atung Farm. Nah, Pak Atung, banyak nih sobat ternak yang udah pengen tahu nih tentang Atung Farm ini. Jadi, awal mula Pak Atung membuka Atung Farm ini, alasannya apa sih Pak awal mulanya? Dan terus, sejak kapan berdirinya Atung Farm ini? Dulu, awal-awal saya habis lulus SMA, kerja di Pekalongan. Jadi nelayan lah. Dapat berapa tahun, bangkrut. Akhirnya saya balik ke Jakarta karena kita nggak punya kerja, nggak punya pengalaman, nggak pernah apa-apa. Jadi saya belajar mulai beternak ayam di sini. Awalnya ya cuman sedikit lah, 50 ekor sampai 500 ekor. Belajar sendiri, apa-apa sendiri, manggul sendiri, bersihin tai ayam sendiri. Ya kita semua awalnya kerja sendiri aja semuanya gitu loh. Dalam satu ekor ayam sehari itu bisa menghasilkan berapa telur sih Pak? Jadi satu butir telur itu bukannya 24 jam. Jadi si ayam ini menghasilkan telur, satu butir itu dia berhasil keluar itu 26 jam. Jadi bukan satu hari satu butir. Ngomongin soal telur nih, kita bisa nggak sih Pak ngelihat nih telur ini secara kasat mata, ciri-ciri telur yang bagus itu bisa nggak kita lihat secara kasat mata? Ini kan telur, kan kalau dari size, kan satu ini kan ada 60 gram, 65, 67, 68 gitu loh. Kalau dia awal-awal mungkin 56 gram, 55 gram, makin tua dia makin besar. Tapi kalau telur secara kasat mata sebenarnya semua telur bagus, cuman paling kadang-kadang orang nggak suka kalau telur ini pucat putih gitu loh. Dia nggak suka, dia maunya warnanya gini yang kinclong, yang glowing gitu loh. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa, sama aja. Dari anak sampai sebelum bertelur kita rawat karena ada program vaksin, itu yang kita jalankan aja. Kalau sesudah begini kita tinggal maintain saja, kasih makan, minum yang cukup, dan kita juga nggak pernah kasih dia antibiotik lah, apa vitamin kadang-kadang, atau lagi udara panas anti stres kita kasih. Tapi kalau antibiotik nggak, karena kita sudah mempersiapkan dari DOC, dari ayam umur sehari sampai dia pulet, sampai dia siap bertelur, itu program vaksinnya tuh semua kita harus ikutin jalan. Jadi ayam siap bertelur, kondisi sudah bagus. Sobat ternak, selain melihat pemeliharaan ayam itu sendiri, aku juga mau ajak kalian untuk lihat nih bagaimana sih proses produksi pakan ayam di sini. Yaudah yuk langsung aja ikutin aku, let's go!
soal pakan nih Pak Atung. Kan kita lihat nih di belakang ini sendiri tuh ada pengolahan pakan itu sendiri. Nah, kenapa sih Pak milih ngolah pakan ayam itu sendiri? Kenapa nggak beli dari luar? Alasannya tuh apa Pak? Alasannya kita ngolah pakan sendiri ya karena kita pengen mendapatkan hasil yang lebih baik karena sesuai dengan apa yang ayam mau. Karena kita ada pakan untuk layer 1, layer 2, untuk grower gitu loh. Jadi kita ada bikin beberapa pakan sesuai dengan umurnya ayam, dengan produksinya. Jadi kita pakai sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ayam, apa yang diminta oleh ayam. Jadi kita sesuai dari proteinnya, energinya, asam amino, kita sesuaikan. Kalau kita beli jadi, kadang-kadang cuma ada 1 atau 2 item. Tapi kita di sini kan bisa 5 item gitu loh. Karena ayam butuhnya ini, kita kasih ini. Ayam butuhnya ini, kita kasih. Jadi ayam tua, kita kasih ayam pakan umur tua. Yang muda, kita kasih muda. Yang butuh protein tinggi, kita bikin. Yang butuh energi tinggi, kita bikin gitu loh. Berarti ada bahan-bahan apa aja tuh Pak di pakan itu sendiri? Kalau bahan pakan sih banyak, ada 10 dari jagung lah, dedek, CGM, MBM, DDJS, banyak, kurang lebih ada 10 item lah gitu loh. Itu berapa jam sekali tuh Pak untuk dari hasil pertama mengolah pakan itu sendiri itu sampai diterima ayamnya, ada jam-jam tertentunya nggak Pak? Oh, kalau kita produksi tiap hari, jadi pakan mana kurang tiap hari ada produksi, pokoknya tiap hari kita produksi. Kalau pakan ayam kita sehari dua kali kasih, jam 1:30 sama nanti 3:30. Jadi kita nggak kasih makan di pagi, jadi kasih siang sama sore. Oke, nah dalam sehari bisa memproduksi pakan itu berapa banyak Pak? Kebutuhan pakan kurang lebih 10 ton. Jadi kita produksi kurang lebih ada 8 kali 2, 16 ton. Jadi hari ini bikin, besok pagi makan gitu loh. Nanti kalau produksi tertentu lebih kita berhenti, kalau umpama udah banyak kita stop gitu loh. Bahan pakan yang paling penting menurut Bapak itu apa? Bahan pakan yang paling penting ya jagung. Karena jagung sudah hampir 50%. Di luar jagung ada dedek, ada bungkil kedelai gitu loh. Banyak jadi. Out on the range where the tall grass sways, the sun sinks low, paints the end of my day. The saddle's worn, my boots are dust stained, but my heart rides home to you again. Nah, sekarang kita udah di tempat distribusi telur Sobat Ternak. Nah, Ibu Diah, aku mau tanya dong soal telur-telur ini. Sehari itu telur yang diproduksi ayam itu ada berapa sih Bu? Dan yang buat didistribusikan itu dalam per hari itu ada berapa telur? Kita total produksi dari satu farm itu sekitar 4 sampai 4,5 ton ya per hari. Itu distribusinya tuh kemana aja sih Bu? Apakah ke restoran atau ke tempat makan? Biasa kita ke pedagang di pasar, atau di toko gitu, atau beberapa pabrik roti juga gitu di sekitar Tangerang dan Jakarta. Kira-kira dalam sehari itu paling banyak berapa ton nih Bu? Kita produksinya kan sekitar 4 sampai 4,5 ton ya. Jadi ya biasanya setelah disortir kualitasnya bagus itu ya berarti sekitar 4 ton kurang sedikit. Ada nggak pesan-pesan atau motivasi nih buat peternak lainnya atau bahkan peternak-peternak yang baru mau mulai usahanya tapi masih ragu-ragu? Buat peternak baru tantangan memang banyak, tapi nggak usah takut karena semua tantangan itu harus kita lalui dan kita harus mau improve, kita punya ilmu, mau belajar terus. Sebenarnya piara ayam tuh bilang gampang ya susah ya gampang susah lah. Tapi tetap segala masalah, segala kesulitan itu bisa diatasin asal kita mau belajar, cari teman, cari ilmu atau cari orang yang lebih tahu. Karena ilmu kita tuh terbatas ya, kita harus banyak belajar. Nggak ada istilahnya nggak bisa diatasi. Jadi segala penyakit pun bisa diatasi dan segala penyakit pun di ayam ini ada obatnya, ada vaksinnya, bisa dicegah itu loh. Jadi nggak usah takut kalau mau beternak karena salah satu penyumbang protein termurah ya dari telur ini. Sobat Ternak,
hari ini kita sudah lihat langsung bagaimana kegiatan di peternakan ayam petelur di Atung Farm. Dan kalau gitu sampai jumpa di kegiatan peternakan lainnya bersama kami Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Salam sehat dan sampai jumpa.